Jadi kerangka konsep ini dibangun berdasarkan studi empiris. Jadi sekali lagi kerangka teori itu lebih makro, kerangka konsep ini lebih terekstraksi yang sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Jadi variabel, menggambarkan variabel atau hubungan antar variabel. Dan inilah yang akan menjadi acuan. Acuan di dalam penulisan hasil, hipotesis, dalam hipotesis, penulisan hasil, dan pembahasan. Ya, ini sama. Jadi di dalam kerangka konsep ini diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Ini kurang ditelitinya, kok hilang. Ya, misalnya kita melihat minat ibu ya, ini karena ini minat ibu terhadap deteksi dini, misalnya deteksi dini karies gitu ya. Pada ECC, Early Childhood Caries. Jadi kan ibu ini perhatian nggak sih terhadap karies dini ya? Kalau dulu karies dini ini kadang-kadang disebut dengan karies botol itu ya, karies botol. Tapi sekarang dengan ECC, Early Childhood Caries. Nah, bagaimana kita mau meneliti minat ibu terhadap deteksi dini tadi? Nah, variabel yang mempengaruhi apa? Variabel pendidikannya, variabel pengetahuan ibu, jangan-jangan ibu itu nggak tahu bahwa kalau setelah misalnya anak minum atau ini pengetahuannya justru kita taruh di sini menjadi variabel dependen, boleh saja. Yang mempengaruhi pengetahuan ibu terhadap upaya atau upaya itu sudah menunjukkan perilaku ya. Jadi kalau dalam teori ada KAP, KAP itu knowledge, kita bisa lihat pengetahuannya, kita bisa lihat attitude, sikap ibu di dalam upaya deteksi ini juga. Kalau minat itu belum berperilaku, kemudian P-nya adalah praktis, itu level di dalam seseorang berperilaku, knowledge, attitude, practice. Nah, kalau minat ini mendekati dengan attitude. Jadi saya besok kalau punya anak atau saya besok anak saya untuk mencegah terhadap ECC tadi, apa yang harus saya lakukan. Tapi kalau langsung upaya, ini sudah perilaku. Apakah ibu itu misalnya selalu membersihkan gigi anaknya, kalau dengan kapas tentunya ya, ini kan pada anak. Setelah anak minum susu botol misalnya, apakah si ibu ini selalu menambahkan, kan ada juga ibu yang punya kebiasaan menambahkan gula walaupun sedikit terhadap susu formula. Nah itu upaya. Nah upaya itu apa saja yang pengaruhinya? Bisa. Gitu ya. Jadi Anda bisa saja, apalagi sekarang di dalam masa pandemi ini, kalau Anda membuat tesis juga Anda nggak usah harus penelitian, karena kok penelitian itu ya itu tentunya yang paling bagus, paling ideal. Tetapi tadi kalau kita mau bagi kuesioner seperti apa gitu, kecuali Anda punya orang tuanya punya komunitas gitu ya ibu-ibu, tapi kan agak sulit juga. Nah, tapi Anda bisa lakukan misalnya Anda mau melihat bagaimana upaya ibu secara deskriptif naratif gitu ya. Bagaimana upaya ibu-ibu ini di dalam deteksi dini ECC tadi. Upayanya seperti apa? Nah, berarti Anda mengumpulkan literatur review. Nah, literatur review ini yang Anda perdalam di sini. Sehingga Anda bisa membuat variabel independen dan dependen karena Anda melihat banyak penelitian yang terkait hal ini. Ini suatu contoh saja. Ya ini kalau dulu, ini karena kemarin buat contoh mahasiswa FK, jadi deteksi dini kanker payudara, tapi mungkin kalau di kedokteran gigi ini lebih pada deteksi dini pada karies anak tadi. Ya, tahap penyusunan kerangka konsep ini sendiri, bagaimana kita menselek pustaka tadi, mendefinisikan konsep, sekali lagi di sini pentingnya logika berpikir, kemudian mengembangkan.
pernyataan mengenai hubungan antar variabel tadi. Itu baru kita gambarkan dalam skema, dalam bentuk kerangka ini. Ya, skema atau bagan lah ya. Baik dok, ini dari yang saya temukan dari Google ini dok, ini ada salah satu sepertinya ini skripsi dok, suatu proposal kayak gitu. Ya. Ini kalau menurut penangkap saya dok, di sini ada dua, ada kerangka teori dan ada kerangka konsep. Di kerangka teori ini adalah dijelaskan teori dari yang dia temukan secara garis besar dok, secara lengkapnya. Jadi di sini disebutkan variabel dependent yang ada di kerangka teori ini adalah kondisi karies pada gigi sulung anak dok, untuk karies dependennya. Di sini yang memengaruhi karies gigi sulung di sini ada dua, yaitu ada perilaku ibu dan ada faktor anak yang itu dari internalnya. Walaupun mungkin secara sebenarnya masih banyak lagi faktor-faktor yang memengaruhi karies tersebut dok. Tapi di sini yang disebutkan dari sumber ini ada dua dok. Ada faktor, ada perilaku ibu. Lalu dari perilaku ibu itu yang memengaruhi perilaku ibu dalam berefek pada karies gigi sulung anak itu juga ada banyak, ada pengetahuan ibu, ada pendidikan, umur, dan yang lain-lain. Dan yang memengaruhi pengetahuan ibu yang disebutkan di sini ada edukasi menggunakan KIKA dok, dengan penyuluhan dan diskusi. Jadi kalau menurut penangkap saya, kerangka teori yang dimaksud adalah sebuah kerangka yang itu dalam ini dok, dalam luas, cakupannya luas. Sedangkan untuk yang kerangka konsep itu dia lebih sempit, itu adalah kerangka teori, bagian dari kerangka teori yang ingin digunakan oleh pembuat proposal tersebut yang akan dia lakukan penelitian, seperti itu dok. Kalau di sini di kerangka konsep di sini, pembuat proposal ini ingin menggunakan faktor edukasi menggunakan KIKA untuk yang berpengaruh pada perilaku ibu, seperti itu dok. Untuk yang faktor-faktor lain seperti tingkat pendidikan, umur dan jumlah anak dan lain-lain itu digunakan sebagai faktor pengganggu dok, seperti itu. Oke, jadi ya baik, ini suatu contoh yang baik yang sudah dikemukakan oleh Mas Hanif. Bisa agak naik sedikit Mas? Oh iya, baik dok. Nah udah. Enggak, saya pengen lihat bagan ini secara utuh. Oh iya. Nah, iya. Jadi sebetulnya dari teori ini saja kita itu bisa membuat beberapa penelitian gitu ya. Kebetulan di dalam penelitian ini kan melihat dari faktor edukasi atau ini tadi hampir mirip dengan pelatihan TKM terhadap kinerja gitu kan ya. Kalau ini kan pengaruh edukasi atau penyuluhan di sini, penyuluhan KIK itu mungkin salah satu metode khusus gitu. Jadi mengenai metode penyuluhannya ini terhadap perilaku ibu. Nah, perilaku tadi sebetulnya kenapa ada pengetahuan? Karena tadi ada teori KAP tadi. Dari edukasi ini harusnya pengetahuan ibu berubah kan? Pengetahuan kalau ini dijabarkan lagi, teori lagi, di sini attitude ibu akan berubah. Dan yang terakhir akan mempengaruhi perilaku ibu. Artinya kita bisa melihat penelitian di sini atau kita melihat juga dalam kita menggunakan teori yang sama, tapi yang kita potret adalah misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ibu. Jadi sudah ada pengetahuan, ada pendidikan, ada jumlah anak, ada nah perilaku ibu apa? Misalnya di sini perilaku ibu di dalam deteksi dini ECC tadi. Atau kita melihat pada karies gigi sulung atau ECC anak ini, faktor-faktor apa toh yang mempengaruhi prevalensi ECC pada anak-anak misalnya. Ada faktor anak dan ada faktor perilaku ibu. Jadi ini suatu contoh yang bagus di mana di dalam satu teori ini kita mungkin bisa menggunakan teori ini untuk melakukan penelitian 3-4 penelitian. Nah, sehingga kenapa dia hanya mengambil ini, mungkin kalau yang di saya tadi adalah garis putus-putus ini yang tidak kita teliti, tapi di sini ini yang diteliti kalau saya garis tidak putus, di sini garis tebal. Boleh saja seperti itu. Jadi ini suatu contoh yang baik yang sudah digambarkan oleh Hanif tadi, bahwasannya bahwa satu landasan teori itu bisa kita gunakan penelitian. Dan sekali lagi memang tidak semuanya kita ambil. Oke, baik. Ini contoh yang bagus, Hanif.
Ini saya dapat dari internet, Dok. Jadi kerangka yang saya temukan ini tentang kadar plak gigi yang dipengaruhi oleh beberapa variabel. Di sini ada gigi normal, kadar xilitol dan fluoride, bakteri es mutan, makanan, saliva, lingkungan asam, yang nanti akan mempengaruhi status atau kerusakan gigi dan akhirnya akan menjadi gingivitis, karies akar, dan juga periodontitis. Nah, untuk kerangka konsepnya tuh, jadi untuk kerangka konsepnya tuh seperti kerangka teori yang sudah lebih dispesifikkan. Jadi untuk beberapa variabel sudah dihilangkan. Dan di sini variabel yang akhirnya dipakai untuk penelitian itu ini, Dok. Pasta gigi yang mengandung xilitol dan fluoride dan pasta gigi yang mengandung fluoride itu pengaruhnya kepada plak gigi, begitu, Dok. Ini kira-kira tepatnya di kerangka teori tadi di mana, Mbak? Iya. Jadi kerangka konsep kalau ini diambil nggak apa-apa, tapi kan nggak lepas dari kerangka teori. Kerangka teorinya di mana yang akhirnya bisa mengambil kerangka konsep seperti ini? Maaf, ini tadi di saya sempat ada jaringan nggak ini sehingga saya nggak jelas. Sehingga Anda yang mana kira-kira? Yang kadar xilitol dan fluoride, Dok. Kadar xilitol dan fluoride di sini. Iya, yang ini. Oke. Jadi xilitol fluoride ini kadar yang sebelah kanan adalah kadar fluoride gitu. Iya. Oke. Berarti ini akan mempengaruhi plak gigi. Tadi di bawah dia akan mempengaruhi plak gigi juga. Iya. Oke, baik. Kalau demikian, ya di sini sebetulnya teorinya pasti nggak seperti ini sih. Ini kebetulan menggambarkan teorinya yang kurang bagus. Harusnya kadar xilitol fluoride itu nggak dipecah seperti itu. Nggak ada juga gigi normal. Ini sebetulnya suatu contoh pembuatan teori. Jadi sebetulnya teorinya adalah jadi bagaimana kadar xilitol dan fluoride itu akan berpengaruh terhadap plak gigi melalui apa gitu. Apakah dia kadar fluoride-nya yang akan membunuh Streptococcus mutan atau apa. Jadi nggak perlu dipecah seperti ini. Ini kalau dari teorinya ya, teori ke plak gigi. Tapi ya ini kan sudah jadi. Tapi ini suatu contoh sebetulnya nggak akan ada teori yang seperti ini. Ini seperti memang rangkuman dari tinjauan pustaka, tapi harusnya teorinya dia akan jadi satu, digabungkan gitu ya. Iya, Dok. Oke, ya ini contoh pembelajaran buat kita semua. Jadi apa yang disebut dengan teori ya teori. Bagaimana sih teori fluoride itu? Jadi F itu bisa akhirnya menurunkan kadar plak gigi. Bagaimana fluoride itu akan membunuh Streptococcus mutan? Apakah ada bagaimana prosesnya tadi? Apakah di situ akan dipengaruhi dengan konsentrasinya dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin teori yang perlu diperjelas lagi. Tapi in general oke.